menalatai salam sujud kalian dan melempar. Nakon Pak Hari Samandaya dan sahabat saya dimanapun kalian berada. Saya mendoakan kalian semua diberkahi Allah Ta'ala, diberikan rezeki, dan saya mendoakan juga semua masalah kita bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, kami kawan Pak Hari Kukia, mereka pengetun, kita selalu bersatu buat suku, kita suku Dayak, kita selalu bersatu, kita selalu kompak, dan semoga adat kita tahu lebih, seluruh negara tahu lebih mengenal kita Dayak. Nah, dan buat setiap semua suku, semoga adat suku manapun di Indonesia bisa, orang dari luar negeri bisa mengerti, dan orang setiap provinsi bisa membanggakan adat dia sendiri-sendiri, dan semoga di luar negeri bisa lebih mengenal bahwa orang Indonesia itu sukunya luar biasa banyak. Saya juga sekarang mau menerawang tentang masalah sahabat kita Ruben Onsu. Kenapa? Karena lagi rame-rame banget sih, katanya lagi panas-panasnya, lagi hot-hotnya. Karena juga permintaan dari sahabat saya di YouTube yang meminta saya untuk menerawang masalah permasalahan dari kasus Ruben Onsu. Gitu. Mereka bertanya sama saya, akan hancur gak sih karirnya Ruben Onsu, usaha Ruben Onsu gitu. Nah, sekarang saya mau terawang nih ya sahabat saya. Viral banget soal Ruben. Nah, Nyai lihat kasus ini gimana? Karena banyak sekali cobaan yang kita bicara bisnis bukan personal ya. Banyak sekali cobaan dari mulai outletnya yang kebakaran, kesurupan, dan sekarang juga polemik soal nama. Apa yang terjadi dengan bisnisnya Ruben ya sebenarnya? Bisnis Ruben agak bermasalah ya dari awal loh. Dari awal dia punya usaha ini luar biasa, cobaannya luar biasa banyak. Kenapa gini? Karena banyak orang-orang yang mungkin yang tidak menyukai bisnisnya Ruben, itu yang saya lihat. Dan juga ada orang yang merasa sangat kecewa dengan Ruben, itu yang saya lihat. Karena ini puncak kehancuran, bukan kehancuran sih, puncak menurunnya bisnisnya Ruben Onsu, itu yang saya lihat. Perkelawannya agak-agak frontal ya, puncak menuju goncangan lah yang bisnis lagi, karena memang pengelolaan bisnis yang kurang baik atau ada hal-hal lain yang misalnya yang saya lihat tuh ada pekerjaan orang kiriman ya, kiriman yang mungkin dia tidak merasa. Satu, kedua lagi yang saya lihat terlalu ambisinya luar biasa, terlalu ambisi, terlalu nafsu untuk meluaskan ini bisnis sangat luar biasa. Ini yang saya lihat boleh, sebenarnya tuh boleh, tapi sesuai kemampuan. Karena saya lihat di situ, jadi orang melihat dia sangat luar biasa, jadi banyak namanya manusia, ada yang hina, ada yang dengki. Di situ orang kerjakan dia supaya dia jatuh. Memang ada orang yang dia supaya dia jatuh. Ini diserangnya Ruben pribadi kah? Atau lewat bisnisnya, lewat keluarganya? Dan ini itu dulu deh satunya. Oke, yang dikerjakan tuh dari Ruben pribadi juga ada. Karena dia tidak sebenarnya hoki dia tuh mulai kurang bagus tuh mulai 2018 loh sebenarnya. Boleh Mas Ruben ingat-ingat deh, bener nggak? Mulai 2018 mulai, tapi dia tidak merasa efek itu. 19 itu yang mulai goncangan luar biasa. Udah ada mulai ribet banyak macem. Walaupun yang saya lihat tuh karena hoki dia juga kurang bagus gitu loh. Hoki dia tuh sebenarnya kurang bagus karena membawa hoki buat dia itu karena dia punya istri ya. Jadi istri dia bawa hoki buat dia. Di situ tuh mulai memuncak dia punya rezeki. Tapi kerjaan orang ini tetap terus menerus. Bukan kalau orang pengen menghancurkan, kamu punya ambisi. Dibikin orang terus-terusan sampai tambah panas. Di situ kamu bawa. Setelah itu baru dihancurkan. Dan kamu punya pemikiran sekarang memang disengaja dibikin. Kadang-kadang kamu blame, kadang-kadang kamu ada rasa lagi ngobrol gitu, kadang-kadang blank, kayak orang yang apa ya gitu, kayak orang yang nggak nyambung. Setiap kali dia tuh datang sekali-sekali aja. Di sini orang sengaja orang pengen kamu blank dan pengen kamu hancur di usaha dia, gitu, usaha dia, karir dia. Itu yang saya lihat. Melihat nggak apakah usaha Ruben itu
saya lihat sih sebenarnya di awal udah ada pagar sih di awal, tapi saat cabang ini dia nggak bisa magang, karena cabang ini nggak sedikit cabang loh. Saya lihat, maaf aja, nggak 1-2 cabang loh. Kalau 1-2 cabang masih bisa dipegang, tuh banyak kan dia punya cabang. Yang saya lihat ada yang sampai ke Hongkong kayaknya deh, itu yang saya lihat. Jadi nggak segampang memagar seperti itu yang saya lihat gitu loh. Mungkin Mas Ruben tidak percaya spiritual, ya namanya manusia, monggo lah kita tidak percaya spiritual, itu hak masing-masing. Boleh percaya, boleh juga tidak percaya, boleh. Nih, kondisi Ruben saat ini kan terlihat benar-benar kondisi yang kritis. Banyak yang bilang dia adalah stroke buat presiden. Benar nggak sih ini kondisi sekuat itu? Sekarang dia juga lagi galau, stres. Karena begini, jujur ya, yang saya tahu dia unsur air. Orang air itu kalau dia ada masalah tuh galau loh, cepat banget down. Tapi pura-pura di depan orang itu tepat di depan orang kelihatan kuat. Tapi kadang-kadang dia duduk sendiri termenung, memikirkan seperti itu. Tapi saya lihat semoga permasalahan ini cepat selesai. Seperti itu. Dari permasalahan atau masih panjang ya? Di tahun 2020 ini puncak permasalahan usaha dia. Dan nanti di cabang-cabang akan tutup loh semua, yang saya lihat banyak yang akan tutup. Itu yang saya lihat. Jadi tidak, karena yang orang tahu kan ya geprek bensu. Nah sekarang kan udah nggak bisa. Kita kan nggak gampang mengembangkan nama baru itu nggak gampang gitu loh. Jadi yang saya lihat mungkin di beberapa mungkin ada yang tertutup gitu. Dengan bisnis pangannya, ayam segala macam pangan gitu ya. Kalaupun ini terganggu, mungkin nggak Ruben mulai bisnis di bidang yang lain atau menerawangnya bisnis apa yang cocok buat Ruben? Orang air ini bagusnya tuh jasa, jual tenaga. Bagi saya dia tetap di artis, lebih bagus jadi artis, lebih hoki jadi artis sebenarnya. Ini yang saya lihat bagus jadi artis. Boleh bisnis minuman, makanan itu ribet, banyak masalah nanti. Kenapa? Karena main api sama air pasti duduk. Bayangin aja, selama dia buka usaha itu banyak masalah buat dia. Boleh dicoba. Tapi dari sekian banyak bisnis Ruben ini juga akan terkena dampak dari yang awalnya. Itu yang saya lihat. Jadi kalau mau bisnis, bagus sih bisnis yang jasa, jual jasa. Setelah itu bisnis yang ada unsur airnya. Gitu. Saya akan lihat juga istrinya lahir tahun berapa, nanti kita akan gabungkan nanti. Istrinya Ruben kan unsur tanah. Yang saya lihat karena 89 ya. Jadi kalau 89 itu unsur tanah. Jadi yang saya lihat sih Ruben dapat hoki dari pasangannya. Itu. Kalau mau bisnis makanan, monggo lah Mbak Sarwenda, jadi bisa boleh. Mas Ruben kalau mau bisnis air yang ada unsur air itu, atau berjual-jual minuman itu dibikin, dia jual bakso juga oke kok, karena ada unsur airnya gitu loh. Sebenarnya bagi saya usaha dia ini lebih bagus diserahkan kepada istrinya, biar istrinya yang mengelola. Kenapa? Dia tetap di bisnis dia sendiri. Bisnis apa? Dia sebagai artis, istrinya bisniskan usaha. Itu orang lebih maju kok. Istrinya yang mau hoki, bagi saya seperti itu. Itu hitungan saya sih, penerawangan saya seperti itu. 2020 yang tinggal sekian bulan ini, Ruben akan menjadi lebih baik atau justru menjelang akhir tahun yang lebih turun? Menjelang akhir tahun akan turun. Ini aja udah turun, gimana saya harus bilang nggak turun? Ini aja udah mulai turun. 2020 akhir mulai turun. Tapi saya semoga mendoakan, semoga di tahun 2021 nanti dia mulai membaik lah. Karena saya tahu siapa sih yang nggak stres dengan masalah seperti ini. Bertubi-tubi. Kita aja kalau dikasih masalah seperti itu mungkin kita stres lah. Tapi bagi saya, yang saya lihat, yang saya terawang, Mas Ruben stres. Beban juga. Rasa tidak menyangka, karena ambisi dia kayaknya yang saya lihat dia pasti menang. Ternyata enggak. Di situ dia down, karena itulah kehidupan. Terakhir nih, pesannya buat Ruben biar tetap semangat. Pesan saya sama Mas Ruben cuma satu, jangan pernah melihat belakang lagi.
mungkin kita ada kesalahan, kita nggak tahu salah kita apa. Sekarang Mas Ruben tuh unsur air. Orang air itu kadang-kadang tenang, kadang-kadang bisa bergelombang. Cepat ambil keputusan, jangan pelin-pelan, semangat terus. Kenapa? Sekarang buat kamu pelajaran. Kenapa? Kat, mungkin aku jepleng lah. Gara-gara Ruben. Semua gara-gara Ruben. Tapi Ruben kalau tinggal sama Wena, Selesai. udah oke kan? Lagi bunting ya? Coba mau kemana lagi? Gitu bukan? Enggak. Oke. Pesan saya kepada Mas Ruben, semangat terus. Ya, mungkin ini cobaan kamu harus belajar. Belajar apa? Belajar mengerti ternyata mungkin kita ada kesalahan-kesalahan kita di belakang yang dulu-dulu. Mungkin Tuhan memberi kita supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan jawaban saya, Mas Ruben, kalau mau bikin usaha, nggak usah terlalu besar mengembangkan, kembangkan beberapa saja. Itu yang bisa kita kontrol. Di situ kita bisa kelola betul-betul. Bila mana kita banyak cabang, kita belum tentu bisa kelola seperti itu. Jaga lisan. Ya. Dan juga jaga lisan. Kenapa saya bilang jaga lisan? Satu, kenapa? Saya ngerti sih Mas Ruben orangnya kan ceplas-ceplos kadang-kadang, tapi ada juga orang yang merasa kecewa. Kadang-kadang ada orang yang sensitif. Namanya manusia nih banyak macam. Ada yang sensitif, ada yang cepat tersinggung, ada juga yang merasa ya udah bercandaan. Ada yang bahaya itu orang yang diam, nggak taunya nyakitin, dia tersinggung, dendam. Itu yang perlu kita takuti. Nah, bagi saya buat Mas Ruben mulai sekarang ya kita mulai menjaga semua. Itu saja kok pesan saya kepada sahabat saya yang menyukai YouTube Teddy Wiranjanita. Saya minta maaf banget siapa tahu saya ada salah kata atau ada salah omongan. Inilah namanya manusia. Saya hanya menerawang. Saya hanya menerawang sisi-sisinya saja. Ya, mau dipercaya ya monggo, mau tidak ya tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.